إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu masalah, yaitu tentang masalah hukum meminta-minta. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin." Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Orang yang minta-minta dalam lafaz yang lain disebutkan mayazal. Ada dua riwayat, ada mazal, ada mayazal. Artinya mazal ar-rajulu yas'alun nas. Senantiasa orang itu minta-minta kepada orang lain sampai nanti pada hari kiamat enggak ada lagi daging di mukanya. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua dari Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughni fa inna ma yastaghfiru minan nar." Barang siapa yang minta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka ia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan min jamri jahannam, maka pada akhirnya dia membanyakkan bara api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wa ma yughni? Man sa'ala wa 'indahu ma yughni. Barang siapa yang minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, fa inna ma yastaghfiru minan nar, maka dia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Sekarang apa yang dimaksud ma yughni? Yang mencukupi dirinya sehingga dia enggak minta-minta. Mereka bertanya, para sahabat radhiyallahu majma'in kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, wa ma yughni? Wahai Rasulullah, apa yang mencukupinya? Apa yang dimaksud dengan cukup yang tidak boleh seorang minta-minta? Maka disebutkan qadru ma yughaddihi wa yu'ashi, yaitu dijawab sekedar ukuran yang dapat mencukupi untuk makan siang dan makan malam. Kemudian dikatakan lagi oleh perawi hadisnya, ayyakuna lahu shib'u yaumin wa laylatin aw laylatin wa yaumin, yang membuatnya kenyang dalam sehari semalam atau satu malam dan satu hari. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi bersabda SAW dari sahabat Hubshi bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin fa ka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah ia memakan bara api. Hadis sahih Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah atau Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Yang kelima, hadis yang kelima dari sahabat Thauban radhiyallahu an, maula Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, man sa'alan nasa mas'alatan wa huwa anha ghaniyun kanat syai'an fi wajhi. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkan, maka akan ada cacat di wajahnya. Artinya dia sudah cukup untuk makan sehari atau 2 hari cukup, tapi dia masih minta-minta kepada manusia, maka akan cacat di wajahnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian juga
Yang keenam, Nabi bersabda SAW, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha illa yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la budda min. Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau atas sesuatu hal yang perkara yang sangat perlu. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Madarijus Salikin di juz yang kedua. Ketika beliau membahas tentang masalah ridho, panjang beliau bahas puluhan manfaat dari ridho kepada Allah. Itu puluhan, ridho kepada apa yang Allah sudah takdirkan. Itu puluhan manfaat. Nah, kemudian di sela-sela itu beliau bahas tentang masalah minta-minta. Dan beliau juga mengatakan bahwa di antara pokok kebahagiaan manusia dengan dia ridho. Kata Imam Ibnu Qayyim, ar-ridha bil qada' min asbabis sa'adah wa tasakhut 'alal qada' min asbabis syaqawah. Kata beliau bahwa ridha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Ketika dia fakir, dia miskin, dia susah, dia terkena PHK atau dia mengalami kesulitan, Allah sudah takdirkan belum itu? Allah sudah takdirkan belum? Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika dia redho dengan apa yang Allah takdirkan, maka ini termasuk sebab-sebab kebahagiaan bagi dia. Wa tasakhut al-qada, dan dia murka dengan apa yang Allah sudah takdirkan, min asbabi syaqawah, termasuk sebab celakanya dia. Gitu. Maka bagi kita redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Redho. Tapi jangan minta-minta kepada manusia, jangan. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, beliau juga sebutkan tentang masalah minta-minta hukum haram, kemudian beliau bawakan, setelah beliau bawakan tentang hukumnya haram, beliau bawakan hadisnya. Lebih dari 20 hadis tentang haramnya minta-minta dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Lebih dari 20 hadis. Kata beliau, sesungguhnya minta-minta pada hakikatnya adalah yang pertama kezaliman terhadap hak rububiyah Allah Azza wa Jal. Yang kedua kezaliman terhadap hak orang yang diminta. Dan yang ketiga kezaliman pada hak orang yang meminta. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu, wal mas'alatu fil asli haramun wa innama ubihat lil hajati wa darurah li'anha zulmun fi haqqir rububiyyah wa zulmun fi haqqil mas'ul wa zulmun fi haqqis sa'il. Masalah minta-minta pada hukum asalnya haram. Wa innama ubihat lil hajati wa darurah, sesungguhnya dibolehkan karena satu keperluan dan darurat. Li'annaha zulmun fi haqqi rububiyah, karena ini merupakan kezaliman pada hak rububiyah. Wa zulmun fi haqqil mas'ul, dan zalim kepada hak orang yang diminta. Wa zulmun fi haqqis sa'il, yang ketiga kezaliman pada hak orang yang meminta. Beliau jelaskan di sini kezaliman kepada hak rububiyah, kata beliau, فَلِأَنَّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْرَهُ وَذُلَّهُ وَاسْتِعْطَاءَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَذَلِكَ نَوْعُ بُدِيَّةٍ فَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَأَنْزَلَهَا بِغَيْرِ أَهْلِهَا وَظَلَمَ تَوْحِيدَهُ وَإِخْلَاصَهُ وَفَقْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَتَوَكُّلَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِقَسْمِهِ وَاسْتَغْنَى بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَبِّ النَّاسِ وذلك كله يهضم من حق التوحيد ويطفئ نوره ويضعف قوته. Yang pertama, orang yang minta-minta itu merusak rububiyahnya karena dia telah
mencurahkan minta-minta kefakirannya, kehinaannya kepada selain Allah. Dan ini rububiyah. Artinya hak rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki. Mesti minta kepada Allah, tapi dia minta kepada orang lain, kepada manusia. Dia meletakkan minta-minta itu kepada selain tempatnya. Tempat minta-minta itu kemana? Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta kepada Allah. Wa idza sa'anta fas'alillah. Apabila kau minta tolong kepada Allah. Yang mesti dia minta kepada Allah ditempatkan kepada yang lain. Zalim atau tidak ini? Zalim. Yang mesti dia minta kepada Allah, dia minta kepada manusia. Zalim dia. Dan rububiyah. Zalim. Rusak di sini apanya? Tauhidnya rusak. Tauhid rububiyah. Antum lihat kaum musyrikin enggak minta pada manusia yang lain. Kaum musyrikin, orang musyrik enggak minta pada yang lain. Orang musyrik tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Orang musyrik. Mesti orang beriman lebih daripada itu. Yakin dia Allah berikan rezeki. Jangan minta-minta pada manusia, jangan. Anda perhatikan, kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jahat dikasih rezeki, masa kita yang ruku dan sujud nggak dikasih rezeki? Nggak mungkin. Pasti dikasih rezeki. Cuma kadang lambat rezeki itu datang, kata Nabi SAW. Tapi tetap dikasih rezeki, nggak mungkin tidak. Kecuali kalau udah jatah rezekinya habis, pasti dia mati. Pasti udah. Karena itu Nas menyebutkan demikian. Makanya jangan minta-minta pada manusia. Dia telah menzolimi tauhidnya, keikhlasannya, kefakirannya. Yang mesti dilakukan kepada Allah, tawakal yang kepada Allah, dia minta kepada manusia. Ini zolim, orang ini zolim. Dia menzolimi hak rububiyah yang mestinya dia minta kepada Allah SWT. Dia merusak tauhidnya. Dia telah memadamkan cahaya tauhid dan dia telah melemahkan kekuatan tauhid itu. Rusak sudah tauhidnya. Kalau sudah rusak tauhidnya, apalagi yang mau diharapkan dari orang itu? Orang kalau rusak tauhidnya, mau apalagi yang diharapkan dari orang itu? Mau dakwah, bagaimana mau dakwah? Dia udah rusak. Gimana orang rusak mendakwakan manusia? Minta-minta pada manusia itu menghinakan diri pada manusia. Allah murka kepada orang itu. Allah murka. Ini kezaliman yang besar. Yang kedua, wa amma dzulmu lil mas'ul fa ili annahu sa'alahu ma laysa 'indah. Apapun kezaliman kepada orang yang diminta, yaitu ia minta kepada orang yang kekayaannya itu tidak ada padanya. Dia telah menyusahkan orang itu. Dan kalau dia berikan dengan rasa apa? Tidak senang. Fali annau sa'ala ma laysa 'indah. Dia minta orang yang punya apa-apa. Yang memiliki rezeki di langit di bumi siapa? Allah. Seandainya ada orang dia punya uang itu jutaan atau miliaran atau triliun dia punya, tetap yang memberikan rezeki kepada dia siapa? Allah. Mesti mintanya kepada Allah, kok minta kepada makhluk? Coba akalnya waras apa enggak itu? Kok minta kepada makhluk? Meskipun harta dia banyak, dia orang kaya, minta kepada Allah. Yang memberikan kepada mereka harta sekian banyak itu siapa? Allah. Maka Allah menyebutkan was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Makanya dia telah menyusahkan orang itu. Orang itu juga nggak mau, sekaya apapun orang nggak mau diminta. Berat dia. Berat. Dan ini sering orang minta-minta kepada orang kaya. Karena dianggap ini muridnya orang kaya, terus diminta. Datang ke rumahnya. Nggak tahu datang ke rumah orang kaya mau apa dia. Si orang kaya tahu, ini si dai, si ustadz mau minta-minta nih. Sudah tahu dia. Karena udah seperti itu. Maka antum jangan menghindarkan diri pada manusia, jangan. Antum datang kepada Allah. Bangun tengah malam, minta kepada Allah. Sujud kepada Allah, paling dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu dia sujud, minta kepada Allah. Faktir doa, banyakkan doa. Kok datang ke orang kaya minta? Antum menghinakan diri pada manusia. Gitu. Makanya dulu orang-orang soleh nggak mau datang kepada orang kaya. Datang ke penguasa nggak mau mereka. Takut mereka. Nggak seperti sekarang.
datang ke orang kaya, ada aja alasan. Anaknya sakit, belum bayaran, belum ada aja tuh. Ceritanya semua cerita susah. Kalau giliran senang nggak cerita, diem dia. Supaya apa? Supaya dibantu, supaya ditolong. Itu nggak boleh. Ini orang yang hina, yang seperti ini orang-orang yang hina, orang yang rendahan yang seperti ini. Orang Muslim punya izzah, adukan semua kesulitan kepada Allah Taala. Nggak perlu orang tahu. Kita susah, kita sulit, nggak usah. Antum nangis kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Ini kepada orang kaya, sehingga orang kaya apa? Menghinakan dia. Dan banyak ustadz yang dihinakan orang kaya. Diatur sama orang kaya, nggak ada harga diri sama sekali, udah nggak ada izzah sama sekali. Dan dibukti di masyarakat seperti itu. Sampai ngajar juga diatur sama ustadz. Ustadz nanti materinya begini ya begini. Terus diatur sama orang kaya. Orang kaya bodoh, nggak punya ilmu. Karena dia nggak ngaji. Si dai yang udah belajar, masya Allah, sampai ke luar negeri belajarnya, pulang, antum ngisi masalah ini ya, jangan yang lain. Sami'na wa ata'na, la haula wa la quwwata illa billah. Ini jahil murakkab namanya ini. Bodohnya kuadrat ini. Haula wa la quwwata illa billah. Nggak ada harganya sama sekali. Depan orang kaya nggak ada harganya, depan muridnya nggak ada harganya. Karena dia minta-minta pada manusia, nggak punya izzah. Kita minta apa saja kepada Rabbul Izzah. Minta kepada Rabbul Izzah. Allah yang punya kemuliaan, Allah yang punya kekayaan. Allah Ghaniyun Hamid. Seluruh manusia itu butuh kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan pada orang kaya, jangan. Kemudian wa amma dzulmu li nafsihi fa innahu araqa ma'a wajhi wa dhalla li ghairi khaliqihi. وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس بسؤالهم وهذا عين ظلمه لنفسه idh wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Kata Imam Qayyim, dia menzalimi dirinya, dia telah menumpahkan kehormatan mukanya itu kepada orang lain. Dia telah menghinakan dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Dia telah menempatkan dirinya pada dua kedudukan yang paling rendah. Dia redha dengan dua keadaan yang paling hina. Dia redha dengan menggugurkan kehormatan dirinya. Dia redha dengan menggugurkan kemuliaan dia untuk tidak minta-minta pada manusia. Dia minta-minta pada manusia. Dia telah menggugurkan kehormatan dirinya dengan apa? Dengan qanaah, yang mesti dia qanaah cukup dengan apa yang Allah berikan, dia jual kepada orang lain. Dia jual kesabarannya, dia jual keredoannya, dia jual tawakalnya, dan juga qanaahnya dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan dia minta-minta kepada manusia, dan ini merupakan betul-betul kezaliman pada dirinya, karena dia meletakkan bukan pada tempatnya. Dan terus disebutkan oleh Imam Qayyim, wa adhaba izzaha wa sagharaha wa haqqaraha. Dia telah menjual dan menghilangkan kemuliaan dirinya. Dia telah menghinakannya, dia telah merendahkannya. Rendah orang-orang yang minta-minta itu rendah, hina gitu. Makanya tidak boleh dalam Islam minta-minta, hukumnya haram. Dia telah menjual kesabarannya, tawakalnya kepada selain Allah. Dia jual kepada manusia. Dan ini kezaliman. Nanti antum bisa lihat itu, antum baca. Dan Ibnu Qayyim setelah itu membawakan lebih dari 20 hadis tentang tidak bolehnya minta-minta. Hukumnya haram. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.